Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nanda Putri dengan nomor NRP 50012311120. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis penentuan epicenter menggunakan metode triangulasi. Nah, dilatar belakangi oleh gempa bumi ini merupakan peristiwa yang sering terjadi di daerah yang memiliki aktivitas tektonik aktif, seperti di wilayah Indonesia dan juga Jepang. Nah, untuk memahami proses ini, maka kita sangat penting untuk menentukan posisi epicenter, yaitu titik di permukaan bumi yang terletak tepat di atas sumber gempa. Nah, data posisi epicenter ini menjadi dasar dalam mempelajari pola aktivitas tektonik. Nah, penentuan epicenter ini dilakukan dengan menganalisis data gelombang seismik yang direkam oleh beberapa stasiun. Perbedaan waktu tiba antara gelombang P dan juga gelombang S ini digunakan untuk menghitung jarak sumber gempa terhadap masing-masing stasiun. Maka dengan ini kita akan menggunakan metode triangulasi. Hasil perhitungan jarak tersebut nanti akan digambarkan dalam bentuk lingkaran dan juga titik potongnya menggunakan lokasi epicenter, menunjukkan lokasi epicenter. Nah, tujuan dari analisis seismik ini yang dilakukan dalam penelitian ini itu adalah untuk menentukan posisi epicenter gempa bumi dengan menggunakan metode triangulasi berdasarkan waktu tiba gelombang P dan juga S dari beberapa stasiun seismik. Nah, apabila nanti posisi epicenter telah diperoleh, hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan data referensi dari NIED guna mengetahui tingkat ketelitian dan juga keakuratan hasil yang didapat. Hmm. Nah, kita menggunakan langkah kerja yang ini, langkah kerja dalam pengerjaan ini itu adalah yang pertama membuka data seismik dari setiap stasiun menggunakan MATLAB. Kemudian melakukan picking gelombang P dan juga S berdasarkan perubahan amplitudo pada seismogram. Waktu tiba masing-masing gelombang itu dicatat, kemudian dihitung selisihnya untuk mendapatkan nilai. Nah, hasil tersebut itu digunakan untuk menentukan jarak antara sumber gempa dan dari stasiun pengamat. Nah, data jarak dan koordinat stasiun itu dimasukkan ke dalam aplikasi Iris Triangulation Tools untuk memperoleh posisi epicenter. Nah, titik epicenter itu yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan data referensi dari NIED untuk menilai ketelitian hasil analisis. Ada tiga persamaan yang digunakan dalam percobaan ini. Itu yang pertama adalah delta T. Nah, digunakan untuk menentukan perbedaan waktu kedatangan gelombang P dan juga S pada stasiun seismik. Kemudian yang kedua adalah persamaan R untuk menentukan jarak sumber gempa dari setiap stasiun berdasarkan selisih waktu gelombang dan juga kecepatan rambatnya. Yang ketiga itu adalah VP. Ini tuh asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan perbandingan kecepatan antara gelombang P dan juga S. Nah, data yang kita olah tadi, nah kita itu menggunakan data yang berasal dari 5 stasiun seismik jaringan KANET di Jepang, yaitu ada IWT 024, IWT 025, MYG 001, MYG 002, dan MYG 003. Nah, setiap stasiun itu merekam tiga komponen, EW, NS, dan UD. Nah, data hasilnya ini seperti ini. Kita ambil salah satu aja ya untuk analisa perhitungan. Aku menggunakan hasil salah satu contoh dari stasiun IWT 024 yang diketahui di mana TP-nya adalah 15,8464 sekon, TS-nya 21,3528 sekon, VS-nya 3 kilometer per sekon, VP-nya 5,196 kilometer per sekon. Nah, ditanya R-nya. Untuk perhitungannya sendiri adalah seperti ini, yang dimana eh, diperoleh jarak antara sumber gempa dan juga stasiun IWT 024 itu sebesar 39,09 kilometer. Kemudian nilai R ini tuh digunakan dalam metode triangulasi nanti bersama hasil stasiun yang lain untuk menentukan posisi epicenter gempa. Kemudian dari hasil plot MATLAB gelombang seismik itu eh, gelombang P itu terlihat lebih awal dengan amplitudo kecil, sedangkan gelombang S itu muncul setelah dengan amplitudo besar. Nah, grafiknya nanti bisa dilihat di bagian akhir, bagian lampiran.
Nah, perbedaan waktu kedatangan kedua gelombang itu menjadi dasar dalam penentuan jarak sumber gempa. Kemudian hasil perhitungan jarak dari kelima stasiun tersebut itu kita input ke dalam aplikasi Iris Triangulation Tools untuk menentukan lokasi epicenter gempa. Nah, setiap stasiun ini dianggap sebagai titik pusat lingkaran dengan jari-jari sesuai hasil perhitungan jarak. Diperoleh koordinat epicenter pada 39,4 derajat LU dan juga 141,9 derajat BT. Nilai tersebut konsisten dengan data NIED yang menandakan bahwa proses analisis dan juga pengolahan data telah dilakukan dengan benar. Nah, kesesamaan ini itu kemungkinan itu dipengaruhi oleh penggunaan data dari jaringan stasiun Kanet yang juga menjadi basis data NIED serta asumsi kecepatan gelombang yang mewakili kondisi geologi Jepang bagian utara. Nah, ketelitian ini juga dapat menentukan waktu tiba gelombang P dan S juga berpengaruh besar terhadap hasil triangulasi yang diperoleh. Nah, kesesuaian hasil ini juga menunjukkan bahwa metode triangulasi itu cukup andal dalam memperkirakan posisi sumber gempa. Terutama data yang digunakan itu berasal dari stasiun seismik yang dengan sebaran yang baik dan juga memiliki kualitas rekaman yang tinggi. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan itu dapat disimpulkan bahwa temuan utama analisis itu menunjukkan bahwa hasil perhitungan dan pemetaan menggunakan metode triangulasi ini menghasilkan posisi epicenter pada koordinat 39,4 derajat LU dan 141,9 derajat BT, yang dimana sama dengan data referensi dari NIED. Nah, kesamaan ini tuh menandakan bahwa proses perhitungan jarak, penentuan waktu tiba gelombang P dan S, serta asumsi kecepatan gelombang telah dilakukan dengan benar dan juga akurat. Kemudian, poin yang kedua itu adalah rekomendasi dari hasil analisis ini itu perlunya penggunaan lebih banyak stasiun seismik dengan penerapan model kecepatan gelombang yang disesuaikan dengan kondisi geologi setempat untuk meningkatkan presisi hasil perhitungan. Nah, berikut adalah tabel analisa data percobaan. Ini ada nama stasiun, ini LAT-nya, LO-nya, ini R-nya, jaraknya, terus ini diperoleh TS-nya, ini TP-nya, ini delta T-nya. Kemudian, dari hasil plot gelombang seismik ini, untuk stasiun IWT 024 ini begini grafiknya. Untuk IWT 025, untuk MYG 001, untuk MYG 002, dan untuk MYG 003. Nah, ini adalah hasil saya ngeplot di Iris. Dan ternyata tidak ditemukan perpotongan. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.